Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsana Haryanto dari kelas 3 I Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang ruang lingkup lembaga keuangan, yang kedua ada perkembangan dan jenis bank, yang ketiga ada kesehatan dan kerjasaan bank, yang keempat ada kegiatan mengalokasikan dana, yang kelima ada jasa-jasa bank lainnya, yang keenam ada pegadaian, kemudian ada sewa guna usaha atau leasing, kemudian yang terakhir ada kartu kredit. Yang pertama adalah ruang lingkup lembaga keuangan. Pengertian bank. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian ada sejarah perbankan. Sejarah Bank Indonesia. Bank Indonesia mengenal dunia perbankan dari bekas penjajahnya, yaitu Belanda. Maka sejarah perbankan pun tidak lepas dari pengaruh yang menjajah, baik untuk bank pemerintah maupun bank swasta nasional. Yang A, Bank Sentral atau Bank BI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, ditegaskan kembali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Kemudian yang B, Bank Indonesia dan Bank Ekspor Impor yang dilebur menjadi bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia (BNI) Unit 2. Yang kemudian yang C, ada Bank Negara Indonesia 1946 atau yang kita kenal dengan sebutan BNI. Kemudian yang kedua ada perkembangan perbankan di Indonesia. Perkembangan perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan yang disebabkan oleh perkembangan internal dan eksternal dunia perbankan, sehingga menyebabkan kondisi perbankan secara umum dapat dikelompokkan menjadi 4 periode. Masing-masing periode mempunyai ciri-ciri khusus yang tidak dapat disamakan dengan periode lainnya. Serangkaian paket-paket diregulasi di sektor real dan moneter yang dimulai sejak 1990-an, serta terjadinya krisis ekonomi di Indonesia sejak akhir 1990-an adalah dua peristiwa utama yang telah menyebabkan munculnya 4 periode kondisi perbankan di Indonesia sampai dengan 2000. Keempat periode itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada yang A, kondisi perbankan sebelum serangkaian paket-paket deregulasi di sektor real dan moneter yang dimulai sejak 1990-an. Kemudian yang B, ada kondisi perbankan setelah munculnya deregulasi sampai dengan masa sebelum terjadinya krisis ekonomi pada akhir 1990-an. Kemudian yang C, ada kondisi perbankan pada masa krisis ekonomi di akhir 1990-an. Kemudian yang D, ada kondisi perbankan pada saat sekarang ini. Kemudian yang kedua ada jenis-jenis bank. Pengulangan bank antara lain berdasarkan jenis kegiatan usahanya, bentuk badan hukumnya, pendirian dan kepemilikan, target pasarnya, fungsinya, status kepemilikannya, kegiatan operasionalnya, penciptaan uang viral, sistem organisasi, dan letak geografis. Jenis-jenis bank menurut kegiatan usaha. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank dapat digolongkan berdasarkan jenis kegiatan usahanya, seperti bank tabungan, bank pembangunan, dan bank ekspor impor. Setelah undang-undang tersebut berlaku, jenis-jenis bank yang diakui secara resmi hanya terdiri atas 2 jenis, yaitu bank umum dan bank pengkreditan rakyat atau yang kita kenal BPR. Pertama, kita akan membahas dengan bank umum. Bank umum didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum secara lengkap adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dapat dengan itu. Yang kedua ada memberikan kredit. Yang ketiga ada menerbitkan surat pengakuan utang. Yang keempat ada membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Kemudian yang B ada bank pengkreditan rakyat.
Bank Pengkreditan Rakyat didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Pengkreditan Rakyat secara lengkap adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kemudian yang kedua ada memberikan kredit, yang ketiga ada menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang keempat ada menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, dan atau tabungan pada bank lain. Kemudian ada jenis bank menurut status kepemilikan. Yang A, ada bank milik pemerintah, Bank Negara Indonesia 46 atau BNI, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Tabungan Negara atau BTN, Bank Mandiri. Selain itu juga dapat bank masing-masing provinsi seperti BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, dan lainnya. Kemudian yang B ada bank milik swasta nasional. Bank yang dimiliki oleh swasta nasional, akte pendiriannya pun dapat didirikan oleh swasta dan pembagian keuntungannya pun untuk swasta. Misalnya Bank Sinarmas, Bank Mega, dan lain-lain. Kemudian yang C ada bank milik koperasi. Kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh Bank Umum Koperasi Indonesia. Kemudian yang D ada bank milik asing. Merupakan cabang dari bank yang berada di luar negeri. Misalnya Citibank, Standard Chartered Bank, dan lain-lain. Kemudian yang E ada bank milik campuran. Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Misalnya OCBC, NISP, SAEM, Naika, dan lain-lain. Kemudian saya akan membahas tentang kondisi perbankan sebelum deregulasi. Kondisi perbankan sebelum deregulasi, bank-bank yang tidak ada secara tegas diarahkan untuk memobilisasi dana seluas-luasnya dari seluruh anggota masyarakat, dan juga tidak diarahkan untuk mengembangkan perekonomian rakyat seluas-luasnya. Kebijakan pada sektor perbankan hanya ditekankan pada kegiatan usaha besar dan program pemerintah. Selain itu, pola kebijakan otoritas moneter pada waktu itu belum adanya perangkat peraturan dan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dunia perbankan. Keadaan perbankan sebelum deregulasi pada saat itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbankan di Indonesia. Kemudian yang kedua, ada kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI pada bank-bank tertentu. Kemudian yang ketiga, ada bank banyak menanggung program-program pemerintah. Kemudian yang keempat, ada instrumen pasar uang yang terbatas. Kemudian yang kelima, ada jumlah bank swasta yang relatif sedikit. Yang keenam, ada sulitnya pendirian bank baru. Yang ketujuh, ada persaingan antar bank yang tidak ketat. Kemudian yang kedelapan, ada posisi tawar-menawar, bank relatif lebih kuat daripada nasabah. Kemudian yang kesembilan, ada prosedur berhubungan dengan bank yang rumit. Kemudian yang kesepuluh, bank bukan alternatif utama bagi masyarakat luas untuk menyimpan atau meminjam dana. Kemudian yang 11, mobilisasi dana lewat perbankan yang sulit, yang sangat rendah. Kemudian kondisi bank setelah deregulasi, tingkat inflasi yang tinggi serta kondisi ekonomi secara umum yang tidak bagus terjadi bersamaan dengan kondisi perbankan yang tidak dapat memobilisasikan dana dengan baik. Fenomena yang terjadi pada masa sebelum deregulasi tersebut seolah-olah menjadi suatu lingkaran yang tidak ada ujung pangkalnya, serta saling mempengaruhi seperti terlihat pada
Kemudian saya akan membahas yang ketiga, yaitu kesehatan dan kerahasiaan bank. Pengertiannya adalah kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi kerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Aturan kesehatan bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pembinaan, dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia, maka ditetapkan A. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Kemudian yang B, dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Kemudian ada tujuan penerapan rahasia bank. Dasar dari kegiatan perbankan adalah kepercayaan. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap perbankan dan juga sebaliknya, maka kegiatan perbankan tidak akan dapat berjalan dengan baik. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kadar kepercayaan masyarakat kepada bank adalah terjamin dan tidaknya rahasia nasabah yang ada di bank. Data nasabah yang berada di bank, baik data keuangan maupun non-keuangan, seringkali merupakan suatu data yang tidak ingin diketahui oleh orang atau pihak lain. Bila kerahasiaan data nasabah tidak dapat dijamin oleh bank, maka nasabah akan merasa enggan untuk berhubungan dengan bank dalam usaha mewujudkannya terjaminnya rahasia tertentu dari nasabah yang berada di bank. Maka ketentuan tentang rahasia bank dicantumkan oleh Undang-Undang Perbankan. Kemudian yang keempat, ada kegiatan mengolesikan dana. Kegiatan penyaluran kembali dana yang dihimpun dari masyarakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Pengolesikan dana diwujudkan dalam bentuk pinjaman, bentuk kredit. Kemudian ada fungsi kredit, yaitu untuk meningkatkan daya guna uang, untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Kemudian yang ketiga ada untuk meningkatkan daya guna barang. Kemudian meningkatkan peredaran barang, kemudian ada sebagai alat stabilitas ekonomi, kemudian untuk kegairahan berusaha, kemudian ada untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, dan yang terakhir untuk meningkatkan hubungan internasional. Lalu ada prinsip-prinsip pemberian kredit, yaitu ada 5C. Yang pertama, karakter, latar belakang nasabah seperti cara hidup, keadaan keluarga atau hobi. Kemudian yang kedua ada capacity, pendidikan nasabah dan ketentuan-ketentuan pemerintah. Kemudian yang ketiga ada capital, yaitu laporan keuangan raca atau laba rugi. Kemudian yang keempat ada collateral atau jaminan fisik maupun non fisik. Kemudian yang terakhir ada kondisi ekonomi dan politik di masa datang. Kemudian saya akan membahas jasa-jasa bank lainnya. Jasa-jasa bank lainnya selain layanan perbankan tradisional seperti penyimpanan dan penyembunyian uang, bank juga menyediakan berbagai jasa-jasa lainnya, antara lain layanan transfer dana. Bank memfasilitasi transfer dana antara rekening nasabah,
baik dalam negeri maupun internasional. Kemudian ada layanan kartu kredit dan debit. Bank mengeluarkan kartu kredit dan debit yang memungkinkan nasabah untuk melakukan pembayaran elektronik dan transaksi non-tunai. Kemudian layanan investasi. Bank menyediakan produk investasi seperti reksadana, obligasi, dan saham yang memungkinkan nasabah untuk mengembangkan dan mengelola portofolio investasi mereka. Kemudian ada layanan asuransi. Beberapa bank juga menawarkan produk asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi kendaraan. Lalu ada layanan perencanaan keuangan. Bank dapat memberikan nasihat dan bimbingan dalam perencanaan keuangan pribadi atau bisnis, termasuk pengelolaan dana, perencanaan pensiun, dan pengelolaan risiko. Kemudian saya akan menjelaskan tentang yang keenam, yaitu pegadaian. Pengertian pegadaian. Pegadaian adalah suatu lembaga atau organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa peminjaman uang dengan menggadaikan suatu barang berharga sebagai jaminannya. Tiap peminjaman memiliki jangka waktu tertentu. Nasabah dapat melunasi peminjamannya atau menebus barangnya sesuai dengan jumlah peminjaman sebelum jangka waktu tersebut habis. Jika peminjam tidak lunas dibayar sampai jangka waktu habis, maka barangnya akan hangus, tidak bisa ditebus, dan akan dilelang oleh pihak pegadaian. Gadai terbagi menjadi dua, yaitu gadai konvensional dan gadai syariah. Gadai konvensional merupakan bentuk transaksi utang piutang yang bernilai tinggi dan dilakukan atas dasar kesepakatan saling membantu. Perusahaan yang menjalankan kegiatan ini disebut sebagai perusahaan pegadaian, dan di Indonesia usaha gadai hanya dilakukan oleh perusahaan pegadaian. Kemudian yang kedua ada pegadaian syariah, merupakan sebuah lembaga yang mengatur kegiatan gadai syariah atau RAHN. RAHN adalah praktik pegadaian dalam Islam di mana pihak yang meminjam menyerahkan salah satu harta mereka sebagai jaminan atau pinjaman yang diterima. Nah, kemudian ada sejarahnya nih, sejarah pegadaian, sejarah usaha pegadaian di Indonesia dimulai pada zaman penjajahan Belanda atau VOC, di mana pada saat itu tugas pegadaian adalah membantu masyarakat untuk meminjamkan uang dengan jaminan gadai. Pada mulanya dijalankan oleh pihak swasta, namun dalam perkembangannya diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian dijadikan oleh perusahaan negara. Menurut Undang-Undang Hindia Belanda, di zaman kemerdekaan pemerintah Republik Indonesia mengambil alih usaha dinas pegadaian dan mengubah status pegadaian menjadi perusahaan negara atau PN. Perkembangan selanjutnya berdasarkan pemerintahan nomor 7 tahun 1969 berubah menjadi perusahaan jawatan atau Perjan, kemudian berubah menjadi perusahaan umum atau Perum Pegadaian. Saya akan menjelaskan tujuan pegadaian. Yang pertama, membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat yang mudah. Kemudian yang kedua, ada meminjamkan jasa pada masyarakat yang ingin menyimpan barangnya. Kemudian yang ketiga, ada menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang peminjaman atas dasar hukum gadai. Kemudian yang keempat, ada mencegah praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang proses peminjaman atas dasar hukum gadai. Yang pertama, menetapkan kelayakan barang untuk digadaikan, yaitu barang-barang yang dapat digadaikan berupa perhiasan, emas, kendaraan, mobil, sepeda motor, barang elektronik, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada penaksiran, besar jumlah peminjaman yang sangat tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan. Maka barang yang diterima dari calon peminjam harus ditaksir terlebih dahulu nilainya. Kemudian yang ketiga ada pemberian peminjaman, penentuan jumlah peminjam berdasarkan persentase nilai taksiran yang ditentukan oleh Perum Pegadaian berdasarkan golongan yang besarnya 80-90%.
Kemudian yang keempat ada pelunasan. Nasabah dapat melunasi kewajibannya setiap saat tanpa harus menunggu jatuh tempo. Pelunasan peminjaman beserta bunganya dibayarkan langsung ke kasir disertai surat gadai. Yang terakhir ada pelelangan. Penjualan barang yang digadaikan melalui surat pelelangan akan dilakukan oleh penyuluh pegadaian pada saat waktu yang telah ditentukan. Apabila pada saat masa peminjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan atau membayar kewajiban lainnya. Perbedaan gadai syariah dan gadai konvensional. Badan pengawas konvensional. Badan pengawas untuk pergadaian konvensional adalah Kementerian BUMN, sedangkan syariah, Badan pengawas pegadaian syariah adalah Pengawas Syariah atau BPS dan Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan sistem operasionalnya konvensional memiliki ketentuan harga bunga, yaitu jumlah uang atau persentase tertentu dari jumlah utang yang harus dibayarkan saat melunasi utang. Sedangkan syariah, dalam sistem operasionalnya, pergadaian syariah menggunakan sistem ijarah atau biaya penitipan atau penyimpanan barang. Kemudian tentang undang-undangnya, pergadaian konvensional mengacu pada KUHP Perdata, sedangkan syariah, pergadaian syariah memberikan penekanan pada prinsip hukum Islam yang diatur oleh KHES dan Fatwa DSN MUI. Nah, barang-barang yang bisa digadaikan yaitu seperti perhiasan, emas, perak, logam, dan barang elektronik seperti laptop, handphone, dan lain-lain, kendaraan, mobil, motor, atau barang-barang lainnya yang dianggap berharga seperti surat-surat berharga, baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun surat-surat berharga lainnya. Jadi kesimpulannya adalah Pegadaian salah satu lembaga keuangan yang berfungsi memberikan kredit kepada masyarakat atas hukum gadai dengan jaminan menggadaikan barang bergerak dengan prosedur pelayanan yang sangat mudah, aman, cepat, dan tanpa syarat apapun mengenai penggunaan dananya. Yang tujuh ada sewa guna usaha atau leasing. Menurut peraturan Menteri Keuangan nomor 84 tahun 2006, perusahaan pembiayaan sewa guna usaha atau leasing didefinisikan sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Kemudian ada pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Yang pertama ada perusahaan sewa guna usaha atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lese dalam bentuk penyediaan barang modal. Yang kedua itu lese, yaitu perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari pihak lesor. Yang ketiga ada supplier, yaitu perusahaan yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lese dengan pembayaran secara tunai oleh lesor. Yang keempat ada kreditur. Pihak kreditur dalam transaksi sewa guna usaha biasanya adalah bank yang memegang peranan dalam hal penyediaan kepada lesor. Kreditur atau pihak bank juga dapat memberikan kredit kepada supplier pembelian barang-barang modal yang kemudian akan dijual sebagai objek sewa kepada lese atau lesor. Kemudian ini adalah contoh perusahaan leasing konvensional. Yang pertama ada PT Federal International Finance, yang kedua ada PT Astra Credit Company, yang ketiga ada PT Auto Multi Arta, yang keempat ada PT Wahana Auto Mitra Multi Arta, yang kelima ada PT Summit Auto Finance. Oke, yang terakhir saya akan membahas tentang kartu kredit. Kartu kredit adalah alat pembayaran yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya yang memungkinkan pemegang kartu untuk melakukan pembelian atau transaksi secara elektronik. Kartu kredit memungkinkan pemegang kartu untuk meminjam uang dari bank atau lembaga keuangan dengan batas kredit yang telah ditentukan sebelumnya. Pemegang kartu dapat menggunakan kartu kredit untuk melakukan pembayaran di berbagai tempat yang menerima pembayaran dengan kartu kredit. Dan sejarahnya, itu yang diterbitkan oleh Bank Amerika pada tahun 1966 dengan tujuan untuk digunakan secara umum
Kartu tersebut dikenal dengan Bank Americard yang pada tahun 1976 secara umum berubah menjadi Visa. Pada awalnya, kartu ini hanya beroperasi di tingkat nasional, tapi bank-bank penerbit kartu bergabung dalam The Interbank Card Association atau ICA yang kemudian dikenal sebagai Mastercard dan sekarang dikenal sebagai Mastercard. Setelah pertumbuhan di Amerika, kartu kredit menyebar ke Inggris dan Eropa. Yang diterbitkan oleh Eurocheck dan Chargex, kartu kredit menjadi populer sebagai alat pembayaran, kemudian perkembangannya meluas ke Asia. Jepang menjadi negara Asia pertama yang mengeluarkan kartu kredit dengan Bank Sumitomo sebagai bank pertama yang menerbitkannya. Kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau APMK yang digunakan untuk melakukan kewajiban yang muncul dari transaksi ekonomi seperti pembelanjaan dan penarikan tunai. Dalam penggunaannya, pihak pengelola yang terlebih dahulu menanggung kewajiban pembayaran dan pemegang kartu wajib membayar sesuai dengan kesepakatan baik melalui pelunasan sekaligus atau dengan angsuran. Pembayaran pelunasan atau angsuran harus dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh tempo setiap bulan yang ditetapkan oleh bank penerbit. Nah, jika pembayaran melebihi tanggal jatuh tempo, pemegang kartu akan dikenakan denda keterlambatan atau late charge fee. Kartu kredit memiliki variasi yang berbeda-beda dan biasanya terbagi menjadi 3 tingkatan berdasarkan kemampuan keuangan pengguna, yaitu platinum tingkat tertinggi, gold, dan silver atau klasik. Kartu platinum memberikan kemampuan penggunaan tanpa batasan tertentu. Besar limit kartu kredit yang diterbitkan bank satu dengan bank lainnya tidak sama. Hal ini tergantung pada kebajikan bank penerbit. Kartu kredit menawarkan beberapa kemudahan dan penawaran menarik seperti transaksi tanpa uang tunai, diskon, poin reward, dan cicilan 0%. Tapi penggunaan kartu kredit juga membawa risiko. Risiko termasuk kehilangan kartu atau PIN yang dapat disalahgunakan, tanda tangan yang dapat dipalsukan, dan biaya keterlambatan serta bunga tinggi jika pembayaran kewajiban tidak tepat waktu. Bunga kartu kredit dapat mencapai 3-4% per bulan atau 36-48% per tahun. Nah, seorang calon pemegang kartu hendaknya memenuhi syarat tertentu yang menjadi pertimbangan khusus pihak bank dalam meloloskan pengajuan. Yang pertama ada karakter atau kepribadian akan dicek melalui daftar hitam dari riwayat peminjam yang bermasalah dan melakukan melalui lingkungan usaha data dari supplier dan pelanggan calon pemegang kartu atau dari atasan calon pemegang kartu. Dan yang kedua ada capacity, kemampuan untuk mengembalikan peminjaman dari yang dinilai dari berbagai aspek seperti manajemen keuangan dan pemasaran serta memperhatikan kapasitas hukum calon pemegang kartu untuk meminjam. Kemudian yang ketiga ada capital, kemampuan untuk menghasilkan pendapatan sebagai modal yang karena harus memastikan pendapatan yang harus cukup untuk melunasi peminjam. Yang keempat ada collateral, jaminan dibutuhkan pihak bank sebagai bentuk antisipasi seandainya calon pemegang kartu tidak dapat mengembalikan pinjaman. Yang terakhir ada condition of economy, jadi keadaan perekonomian perlu diperhatikan untuk memperhitungkan kondisi ekonomi yang akan terjadi di masa datang. Jadi kesimpulannya adalah dengan kemajuan teknologi, alat pembayaran saat ini telah berkembang pesat. Uang tunai tetap populer, tetapi pembayaran dengan kartu plastik telah menjadi gaya hidup utama dalam masyarakat modern.